Shalom, salam sehat, salam sejahtera. Renungan kita pada hari ini yang dimana tertulis dalam Yakobus 4 ayat 4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan terhadap Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Pada hari ini menjadi tema dari renungan harian kita adalah tunduk kepada Allah. Ada sebuah cerita atau ilustrasi yang berkaitan dengan renungan harian kita, yang dimana di suatu desa terdapat seorang petani dan keluarganya yang berkecukupan. Suatu hari dia pergi mencangkul ke sawah. Saat mencangkul, si petani menemukan sebuah guci. Guci tersebut berisikan keping emas sebanyak 99 keping. Jika kita yang mendapatkan keping emas tersebut, pasti kita merasa bangga dan bahagia. Namun berbeda dengan petani ini. Petani tersebut tidak puas dan berkata, "Kok 99? Kenapa tidak 100 ya?" Akhirnya dia pulang dan merasa kecewa dan memberitahu kepada istrinya. Istrinya pun merasa tidak puas karena hanya 99 keping. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Mereka pun mulai melakukan pengiritan dalam pembelian makanan, pakaian, kebutuhan pangan, sandang, dan lain-lain. Namun tetap tidak bisa memenuhi kepentingan mereka untuk menjadi 100 keping emas. Karena terlalu fokus dalam pemenuhan keping ke-100, mereka menjadi kelaparan, baju anak-anaknya menjadi compang-camping dan kurus kering. Saudara-saudaraku, Yakobus menegaskan bahwa kehidupan dalam dosa adalah permusuhan dengan Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 4 ini, istilah dunia menunjukkan pada kehidupan manusia yang berdosa. Dalam konteks ini, menjadi sahabat dari dunia berarti memiliki kehidupan yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau kehidupan dalam dosa. Manusia mudah terjerumus ke dalam dosa karena tekadnya sendiri. Mustahil bagi manusia untuk lepas dari kuasa dosa. Sering terjadi pergesekan, pertengkaran yang disebabkan oleh upaya yang tertentu untuk mencari keuntungan diri sendiri dan memuaskan hawa nafsu mereka. Yakobus memberikan berbagai penjelasan dan nasihat tentang bagaimana mereka mampu mengalahkan hawa nafsu sebagai sumber perselisihan tersebut. Saudaraku, iblis tidak akan senang dengan kehidupan umat Tuhan yang senantiasa penuh dengan kemenangan dan kelimpahan. Dia akan berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Untuk itu, kita perlu menjaga hubungan dengan Tuhan dan juga mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita mengenakan perlengkapan senjata Allah bagi hidup kita. Inilah yang dapat membuat kita bertahan melawan tipu muslihat si iblis, dan yang pastinya orang percaya dipanggil untuk tidak bersahabat dengan dunia ini lewat gaya hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk itu, orang yang senang berbuat dosa tidak peduli apakah dia membuat murka Tuhannya atau tidak. Yang dia pedulikan hanyalah memuaskan nafsu dan keinginannya. Untuk itu, kita diajarkan apakah kita untuk membuat senang hidup kita atau untuk menyenangkan yang menciptakan kita. Demikian renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua.